Tidak kira bener bawa opsi sistem lintas ke zaman kuno. Sayang udah 16 tahun. Hidupnya kalah sama anjing. Ibu, Keluarga Song Putra ke-9 Selir. Ibu diracun ibu tirisih. Aku meskipun mengandalkan ginjal emas, fungsi detoks kuat, usai keracunan beberapa kali selamat. Tapi di penjara belakang, bahkan para pelayan, bisa seenaknya bully. Salahnya, dulu gak pilih-pilih, kalau punya pistol, aku akan bikin seluruh istana Song jadi sarang peluru. Ada apa ini? Bajak, bunuh dia. Pedangnya dahsyat, kalau bisa jadi muridnya. Aku nggak cuma jaga diri, juga bisa balas dendam pendekar ini. Ampun pendekar, nggak berniat jahat. Cuma lihat ilmu silatmu hebat, mau jadi muridmu. Fisikku bagus, nggak percaya? Coba. Aduh, belum waktunya purnama aku malah. Aku berlatih ilmu Tao. Biasanya sengaja tekan nafsu. Hari ketemu dia, malah nafsu bergelora. Nafsu dan rasa, naluri manusia. Kata guru, asal ada kesempatan, juga bisa sendiri. Sekali tembus. Pendekar. Enggak, pendekar. Aku cuma mau jadi muridmu. Malah mau tidur. Gak nyangka bikin aku repot 2 hari 2 malam. Cewek ini terlalu kuat. Untung punya ginjal emasku. Bai Hua Baojian. Pasti di dalamnya. Jangan lepas dia. Jiu Gongzi, ibu sudah cariin jodoh bagus untukmu. Jiu Gongzi, ayo, cepat pulang nikah. Kalian jangan dekat. Gagal kabur. Malah ketangkep lagi parah nih. Jiu Gongzi, ayo ganti baju. Jiu Gongzi, kita dandan dulu ya. Ternyata tampan banget. Petugas cek udah sampai. Cepat ke aula temu tamu.
Katanya jodoh bagus. Ibu tiri sialan entah rencana apa lagi buat celakain aku. Jiu Gongzi cepetan. Song Yan tiba cepat sini temui tamu mulia. Ini Luo Tianyi, Luo Er Xiaojie, dia itu tunanganmu. Kamu pendekar, kamu adalah tunanganku, kan? Minggir. Ini Nona Luo kedua, dia adik kandung tunanganmu. Mbak kedua adikku ini ya belum pernah lihat dunia. Tapi untungnya setelah kita menikah kita jadi satu keluarga. Seringlah berkunjung. Yan Er, aku dan ibumu sudah memilihkanmu Luo Tiangshuan, nona pertama, Luo kerabat kerajaan. Setelah menikah, ingat, hati-hati, patuhi aturan, jangan melanggar. Kamu ingat kan? Sudah ingat. Kamu Nona Luo kedua. Kalau gitu, Kita nggak kenal kamu, salah orang. Mbak kedua, suaramu kenapa? Gak apa-apa. Beberapa hari lalu aku masuk angin. masuk angin aku ada obat. Cukup. Aku terus terang saja padamu. Kakak sulungku TBC, jadi perlu mantu tolak bala. Keluarga Songmu buru-buru kenalin kamu ke kami. Aku dan Mbak kedua ngecek. Gak nyangka kamu ternyata playboy macam ini. Mbak kedua, ayo. Bagus sekali kesempatan dekat dengan Luo malah kacau olehmu. Kamu ini sampah. Dasar jamur kotor nggak layak masuk istana. Dengar. Kamu menantu Luo, aku bisa dekat dengan Nona Luo kedua. Kalau kamu merusak pertunangan ini, sih, hari ini aku pukul mati kamu. Cepat kejar dia. Nona Luo kedua. Tunggu. Playboy, nggak habis-habis, ya? Percaya nggak nih aku tebas kamu? Ini 2 kali sehari. Setengah tablet, 3 hari saja. Penyakit TBC Nona, pertama, bisa mereda. Ini apa? Isoniazid, obat. Luo kerabat kerajaan menantu atau tolak bala, aku harus benar pegang paha ini. Hanya begitu baru ada kesempatan balas dendam. Tianyi, benda apa ini, ya? Kata Song Yan, obat ini adalah isoniazid, diminum 3 hari gejala TBC kakak pertama akan membaik. Ajaib sekali. Anak selir dari Adipati Song yang diabaikan. Mungkinkah tabib sakti tersembunyi? Sakti gundulmu. Ibu kakak dua kalian jangan sampai ditipu oleh bocah brengsek itu, kalau obat ini manjur. Aku jalan pakai tangan sambil makan kotoran. Makan 1,5 kilo. Adik 3. Song Yan bilang setengah tablet sekali, minum 2 kali sehari. Diminum selama 3 hari. Sebenarnya cuma butuh 3 tablet. Kenapa dia kasih 9 tablet? Bocah itu nggak bisa ngitung kali. Atau dia nggak ngecek makanya kecolongan? Bukan. Dia pasti curiga kalau kita nggak bakal gampang percaya. Makanya disengaja kasih lebih supaya kita cari orang buat eksperimen. Ibu TBC, kakak pertama sudah parah. Waktu kita sudah nggak banyak lagi. Kamu segera cari 2 penderita TBC buat diuji coba. Kalau obat tablet ini beneran manjur, Song Yan itu bintang keberuntungan kediaman Luo kita. Peduli amat anak selir kediaman Luo kita akan menyambutnya dengan kemegahan, menjamin kekayaannya seumur hidup. Siap, dilaksanakan. Kamu yakin kediaman Luo akan memanggilmu? Menjawab ayah Ananda yakin. Tanpa ada hambatan dalam 3 hari merek pasti datang melamar. Bagaimana kalau ucapan dia beneran terbukti? Mengingat kediaman Luo kerabat kekaisaran, aku sebaiknya mendekatinya dulu. Yaner, cepat duduk. Mari ngobrol sambil makan. Aku nggak sengaja jatuhin paha ayamnya. Anggap aja hadiah buatmu. Ambil. Makan itu.
Paha ayam ini hadiah untukmu. Nggak puas ya? Orang-orang Luo, sebelum datang melamar, aku harus terus bersabar. Biar nggak ada masalah. Makasih Kak Lima. Aku lagi pengin paha ayam. Pantas saja anak pembantu sih. Paha ayam kotor manis aja nggak makan. Anak selir ini udah lama kurung, pantas saja jinak. Nanti kalau ku beri sedikit saja hadiah, dia pasti berterima kasih. Cukup. Yan, nak buang paha ayam duduk makan ya. Tuan Muda 9. Aku bawa untuk manis. Song Yan, kalau emang kau benar jadi menantu, Luo kamu bakal gimana? Ibu, baik. Tentulah iya. Saya ikut ibu dan arahan ayah. Gunakan dengan baik kelebihan keluarga Luo. Jaga kepentingan kediaman Song Guogong. Ingat, bikin kesempatan lagi bantu aku dapatkan Luo Tianyi. Iya Song Yan, kau ingat lagi ibu kandungmu gimana matinya ya? Ibu, Sayang, ibu ya. Tentu tahu sih. Kamu, sayang, yang telah meracunnya. Kata pelayan sih makan ikan buntal. kau masih ingat? Kau punya kakak perempuan satu ibu? Ibu, ya. Sudah pergi urusan ibu kandung dan kakak. Aku udah nggak peduli. Di dalam hatiku kalian berdua satu-satunya. Syukurlah kau ingat ibu tiri paling baik padamu, selalu dengar kata ibu tiri sih. Iya. Ayo makan paha ini. Terima kasih, Ibu ya. 3 hari cepat. Asalkan keluarga Luo uji isoniazid pada TBC Luo Tianshuan berhasil, kesempatanku datanglah. Ibu, 2 orang yang kucari pasien TBC setelah minum obat itu, gejala sudah membaik. Sepertinya obat Song Yan sungguh manjur. Kakak sulung tertolong. Puri Song ini putra selir tak dihargai, ternyata tabib tersembunyi. Kita sungguh dapat harta karun. Kong Chan Bangsia, Ada. karena akan jadi menantu, keluarga Luo, jangan biar dia dirugikan sedikit. Besok kalian berdua, lamaran ke Song sama nona kedua, setelah Song Yan masuk rumah, kalian berdua menjadi selirnya, layani dia baik. Baik, Nyonya. Beberapa hari tanpa kabar, tak tahu apakah kakak ipar diganggu, ayo kita cepat pergi. Nona kedua ini meski cantik rupawan, tapi suka main pedang dan galak, tak pernah soal cinta. Entah kapan ia bisa berumah tangga. Tapi dia kayaknya tertarik pada Song Yan. Yi Zi Du Xiu, Yan Fen Fei, San Zu Chun Shui. Bafang Feng Yu Jiu Kuhui Lang Shi Zong Tiangong. Ini cara pria wanita. Rahasia yin yang ganda. Pendekar wanita itu siapa sebenarnya? Lautan manusia akankah bertemu lagi? Jika bisa menikah dengannya mengamalkan kitab ini. Kak Lima kakakmu kok datang? Kamu bilang orang keluarga Luo pasti menjemputmu? 3 hari. Udah. Mana pelamarnya? Mas kelima menurutku, dia sengaja membual untuk menipu bapak dan ibu hadiah. Sama ibunya itu sama kelakuannya. Kau maki ibu? Aku maki dia kenapa? Ibumu sebenarnya adalah si manis muka tebal lo. Naik keranjang tuan baru kau terlahir. Dia marah aku, balas aku ya. Benda nggak guna kupukul kau 3 kali. Keluarga Luo lamar. Nona kedua. Keluarga Luo beneran lamar? Mas kelima, keluarga Luo bawa 10 gerobak hadiah lamaran megah. 3 hari lagi jemput mas ke-9 bapak, suruh aku kabar. Bagus deh. Nona kedua. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Adik 9. Cepat keluar, temui Nona 2.
Jiu Gongzi Istana Bangsawan. Ternyata pakaiannya lusuh, tinggal di tempat yang melarat. Sepertinya keluarga Song buta total. Iparku, kamu baik aja? Makasih perhatian Mbak Luo, aku baik. Mas Wu, kamu mau berkeluarga dengan keluarga Luo, boleh. Tapi aku punya satu syarat. Serahkan dia padaku. Mau Xiao Cui. Khawatir Nona besar sakit tidak bisa tidur denganmu bawa Xiao Cui pulang jadi dayang. Kampungan, berani sentuh aku? Diam. Tuan Wu, kamu juga tidak mau membuat Jiu Gongzi marah. Pertunangan dengan Luo ada masalah? Ya, tak mau rugi, tak dapat untung. Bisa dapat Luo. Tianyi dapatkan. Hanya seorang budak belaka? Apa artinya? Dik Jiu. Kamu punya selera Xiao Cui ini, aku yang melatihnya sendiri hari ini, serahkan padamu. Nikmati baik. Sama seperti ibunya sama buruknya. Hamba-hamba bersedia melayani Mas Jiu. Kamu berani? Penghina ibuku. Pasti kubunuh. Tuan Wu, tolong aku, Tuan Wu. Kamu gila? Kamu jadi wanitaku kamu. Pak Wang. Bawa dia ke makam ibuku, sekarang. Pukul 3 kali. Jangan, Tuan Wu, tolong Tuan Wu. Mas Jiu, kamu bunuh dia hari ini, nanti akan menyesal. Bertahun-tahun menahan hina hidup merana. Yang kutunggu adalah momen ini. Xiao Keai hanyalah awal. Keluarga Song semua yang menindas ibuku akan membayar. Penuh tegas, berani, setia. Pantas jadi suami Luo Tianyi iparku. Iparku benar, seperti Xiao Keai. Tak pantas jadi wanitamu. Meski kakakku belum bisa tidur, tapi iparku tenang. Setelah menikah, pasti ada yang tidur. Selamat, 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 Pengantin pria tampan. selamat, Tuan Jiu. Pengantin menunduk maju langkahi bara. Bakar habis sial, semakin maju. Datang, datang. Seorang pria ternyata jadi menantu di rumah istri. Benar-benar memalukan, katanya Song Yan anak selir. Song, beberapa kali diracun selamat, Luo pilih dia yang keras, jadi pilih dia untuk menyembuhkan Nona. Kepala Luo. Ku dengar, Nona sakit parah tidak boleh tampil. Menurut saran junior, pakai ayam jago aja nikah sama Song Yan. Ini ayam benda paling positif. Bawa Rizky tolak sial. Semoga beruntung. Barang. Kamu, karena jadi menantu Luo bunuh peliharaanku. Hari ini aku kasih pelajaran dulu, biar kamu tahu siapa bos. Song Yan jadi menantu Luo kami, orang keluarga Luo kami, menantu seperti setengah anak Luo Yu Heng tak akan sakiti dia. Undang pengantin, mempelai tiba. Pantas banget jadi putri. Kepala Luo, ku dengar Nona besar kena TBC tapi bisa menular. Banyak orang di sini, kenapa kau biarkan dia keluar? Ternyata ini TBC. TBC itu. Tidak bersih, jauhi. Yan, kau takut? TBC yaitu tuberkulosis, meski punya risiko menular, tapi tidak mutlak. Apalagi, di kotak obat sistemku, ada obat untuk mengobati, balas, ibu mertua. Karena aku bertunangan dengan Nona jadi pasangan. Bersama suka duka pantang mundur. Oke. Silakan maju, buka kerudungnya dong. Nona kedua Luo cantik banget. Nona besar ini pasti juga nggak jelek.
Nona kedua, ada apa ini? Kok malah kamu? Nanti, setelah menikah, pasti ada yang menemani. Nona kedua. Tuan Luo. Apa Nona sulung sudah meninggal karena penyakitnya? Nona kedua menikah ganti kakaknya? Tampar. Kurang ajar. Berani mengutuk kakakku? Tuan Luo sebenarnya ada apa? Song Yan sangat baik. Dia tak takut masa kami tega padanya, nggak menindas. Nona sulung tak bisa tampil jadi nona kedua mewakilinya. Mana bisa begitu? Bagaimana jika Nona kedua wakili kakak, aku wakili adikku? Adik ke-9 kamu tak keberatan? Asal kamu setuju kubangunkan makam ibumu dan kuberi 1000 tael. Kamu pikir aku masih sama seperti yang dulu? Sampah yang bisa kamu penindas seenaknya? Bicara apa kamu? Ibu mertua, sebenarnya aku ingin memanfaatkan momen ini untuk menyembuhkan Nona, tapi orang ini sengaja bikin kacau dan merusak prosesnya. Aku takut ini mengancam nyawanya. Kamu. Berani kamu memfitnahku? Mengacau di sini dan mengancam putriku Zeret dia. Pukul 30 kali. Kakak ipar serahkan dia padaku untuk diurus. Fokus saja menikah dengan kakak kedua. Jalan, Song Yan, kamu jebak aku. Awas kamu, ya. Saatnya tiba. Hormat pada langit bumi. Sembah langit bumi. Sembah orang tua. Saling menyembah. Bagus sekali. Bawa ke kamar pengantin. Sayang, Nona kedua cuma ganti kak nikah. Gak bisa ganti kak tidur. Malam pengantin ini, aku tetap mau lihat deh Nona pertama. Kamu ya, pendekar. Apa pendekar itu istriku? Nona pertama keluarga Luo Tianxuan, bertemu di gua datang melamar. Pasti dia, Nona pertama. Karena kita udah jadi suami istri mending. Biar suamimu lihat wajah aslimu. Bangxia, kok kamu di sini? Malam pengantin Nona besar tidak tidur sama tuan-tuan menyuruhku dayang ini tutup muka pakai kain ganti Nona besar. Karena tuan muda ngotot lihat wajah asli hamba. Maka hamba nggak sungkan deh. Malam pernikahan dayang gantinya, sepertinya boleh aja sih. Hanya saja sih, aku punya pria ginjal emas mana bisa lama di bawah orang lain. Gimana penyelidikannya? Lapor tuan udah jelas semua. Song Yan, kediaman. Song anak ke-9. Song Hongtao, pintar kecil waktu dikurung, ibu tiri yang berkali-kali diracun, semua teratasi. Orang yang kuat hidupnya. Jika benar bisa usir Xuaner penyakit dari tubuhnya, beri dia kaya, apa salahnya? Urusan beres ke Dongling ya. Mau sapa Nona Yu Heng Sih memberi salam. Adik perempuanku. Lupakan. Biar Bangxia. Terus pantau Song Yan saja deh. Bai Hua Baojian, ternyata teknik ganda terbaik dipadukan ginjal emas, sama sekali nggak capek. Malah penuh energi, dong. Meski Bangxia nggak punya pendekar itu kekuatan, tapi, rajin bisa menutupi, asal aku rajin mengolah pasti dapat terobosan. Tuan aku udah nggak sanggup, tuan temui Nona aja deh. Semalam nggak sempat hari ini, lebih baik jenguk dulu ya. Lagi pula dia memang istriku.
Kamu ternyata udah tembus 9. Sesepuh prinsip sekte kita adalah putus asmara. Tapi, perasaan dan nafsu itu hal wajar kok, makin ditekan makin bersemangat. Aku ingat guru bilang ya, kalau ketemu satu kuali yang cocok bisa saja, alami saja langsung tembus. Kamu ketemu kuali yang cocok. Siapa orangnya? Sampai tahan ilmu mistikmu. Kesatria. Ada urusan nih. Kesatria kamu, ya? Kamu panggil aku. Kamu bukan kesatria. Kesatria apa? Aku, Pendeta Yuswang diutus rawat Nona memberi nafas hidup. Suaranya memang beda kok. Gaisan, kenapa aku sih lihat wanita bercadar langsung ingat kesatria, ya? Makasih, Yuswang, saya Song Yan. Boleh tanya, Nona sekarang di mana, ya? Nona ada di dalam sini. Kalau nggak takut tertular, bisa masuk aja. Makasih, pendeta. Tuan, berhenti dulu. Nona, aku. Penyakitku masih belum sembuh. Aku belum ingin bertemu Tuan dulu. Mohon maaf, Tuan. Tuan Song membawa obat. Gak takut kena. Tapi biar aman aja sih. Mending hindar dulu. Ini sih. Namanya Licorice. Ketika Nona batuk semakin parah, kasih dia sedikit ya. Pertama isoniazid, lalu licoricea. Masa ya dia alkemis tersembunyi. Tubuh sangat kuat. Nona manis, titipkan pada Tuan Pendeta. Paman, ya, prinsip aliran Tao kita itu. Cinta nafsu putus, tapi cinta dan nafsu itu wajar saja. Makin ditekan makin semangat. Aku ingat guru bilang, jika bertemu satu luding yang cocok, maka sukses otomatis sih, sekali tembus. Bang Sia, kenapa masih pakai cadar sih? Tadi malam ya kita sudah saling tahu kenapa masih malu banget. Aku baru saja belajar beberapa trik baru. Kita hari ini diskusi bareng aja sih. Kenapa kamu selalu suka di atas? Hari ini, biarkan aku kuasai saja. Tubuh kaku, gak bisa lawan. Rasa ini sih, sama persis seperti di gua hari itu. Kamu bukan Bansia, kamu Sri Kandi. Ternyata pendekar wanita ilmu dalam Bai Hua Baojian, kultivasi sama dia, kekuatanku berlipat ganda. Begini terus aku akan segera terobos menjadi pendekar sejati. Ini nih, di dalam gua. Keperawanan pendekar wanita udah kuhancurkan yang semalam. Bukan pendekar wanita. Mas, udah bangun? Saya bantu siapin Anda. Dia bebas keluar masuk Luofu. Apa dia orang Luofu? Aku harus mencari cara, ketahui identitasnya. Dapat. Bansia, aku kasih kamu barang. Mas, kamu jahat banget. Barang memalukan ini. Aku nggak mau. Barang ini cegah kendur. Bener? Tentu saja benar. Cukup nyaman, Mas. Gimana? Awalnya kupikir, sistem pilih buatku. Pakaian dalam cewek paling gak guna ternyata sekarang. Sistem benar-benar susah payah. Nanti bawa stocking, seragam keluarkan satu persatu, padu padan ini, wanita klasik ayu. Sungguh menyenangkan, indah tak terkatakan. Mas siang bolong. Kamu mikir apa sih? Bansia itu, barang bagus ini, kamu gak boleh nikmatin sendiri, kan?
Kamu di rumah, punya berapa saudari baik? Aku kasih masing satu. Bagus banget. Tadi aku kepikiran sih, barang bagus begini, pasti akan bikin cemburu para saudari, tuan nona kedua Yushuang, nona besar dan Kong Chan, mereka pasti suka semua. Oke. Satu per orang, cukup banyak, tapi jangan bilang dari aku kasih, kamu bilang buatan sendiri. Kamu kasih tahu aku, siapa sih, pilih warna apa aja. Badan kaku, susah gerak. Tapi kali ini kok aku pasti ingat kamu kok. Bang Xia, cepat, beritahu aku, siapa milih warna apa? Kamu bukannya milih warna hitam, kok jadi hijau? Aku tadinya suka hitam, tadinya juga hitam. Gara-gara nona kedua, dia tadinya milih hijau. Dia melihat warna hitamku, maksa tukar sama aku. Warna hitam. Ternyata nona kedua adik iparku. Luo Tianyi, adik ipar ini, benar keterlaluan sih, kita satu keluarga, mau tidur sama aku, bilang aja. Ngandelin ilmu silatnya sih, terus maksain aku dong, sengaja ngerjain orang, sih. Untung aja aku pinter. Ada cadangan. Mas kamu mau pergi kemana? Mau cari Mbak Luo Tianyi. Luo Tianyi kali ini bukti kuat. Lihat gimana ngindar. Ayo. Mas kamu mau cari Mbak Luo Tianyi? Sebenarnya gak apa-apa, hijau juga aku suka banget. Mbak Luo datang nih. Kok warnanya ungu sih? Kak Ipar. Kak Ipar, siang bolong, kamu ngelihat apa? Kamu tahu nggak? Siapa yang pakai yang hitam? Hitam maksudmu? Mas ada masalah besar. Di rumah Song, kalian datang dua nenek manggil-manggil kamu. Cepat keluar, temui mereka. Kelihatannya galak banget. Kong, tahu nggak siapa yang pakai hitam? Maksudmu, dua nenek itu sih? Wajah mereka memang kelihatan hitam sih. Bukan maksudku gitu sih Mbak Luo itu sih. Tahu nggak siapa yang pakai hitam? Hari ini Mas pulang ke rumah mertua. Orang dari rumah Song datang wajar aja. Cuma, si berani muka hitam di rumahku, sepertinya mereka bosan hidup. Mas, jangan khawatir, aku langsung bawa kamu temui mereka. Bukan, ayo. Ayo. Dulu, Jiu Gongzi hormat padaku. Selalu hormat memberi hormat dan salam. Sekarang jadi menantu Luo kamu jadi sombong. Aturan aja nggak ngerti? Jiu Gongzi, meskipun kamu jadi mantu di Luo TP, lagi pula kamu kan orang Song, kamu harus ingat kami, keluarga Song, itulah keluargamu. Kamu tetap patuh aturan Song. Dulu aku menanggung semuanya. Terpaksa tunduk. Kalian berdua tua bangka. Lihat tuanmu, kenapa belum cepat berlutut dan sujud? Kamu bilang, berani. Siapa yang berani? Xiao Jie, bukan kamu kok. Aku bilang anak dari Gong anak selir. Dia kini, tapi dia menantu di Luo kalian. Lebih paham aturan, kan, kau? Kau berani pukul aku? Kalau aku ingat benar, waktu aku 3 tahun, kau telah menampar ibuku, dan menamparku, membuat aku 3 bulan tidak bisa dengar suara. Dan juga untuk ibuku racun. Kamu masak sendiri, kan? Kamu jangan asal bicara. Aku tidak mengerti kamu bilang apa. Baik. Xiao Jie pinjam pedangmu. Ya? Kamu nggak ngerti? Kamu masuk neraka?
langsung ke ibuku bertobatlah. Kamu gila, ini kan rumah Luo, kamu bunuh orang di rumah Luo, tidak takut kepala Luo menghukummu. Ini menantuku, aku putuskan untuknya. Kepala Luo, Ini rumah Luo, dia bebas bunuh siapapun. Sembah ibu mertua. Hitam, jangan-jangan semalam. Ternyata, Tuan. Kamu ini. Tuan Luo, kamu harus belain aku, katakan yang adil dong. Anak haram ini udah gila, dia baru menantu Luo kalian. Mau membunuh kami para orang tua Guo Gongfu. Ya betul Tuan Luo. Si Song Yan berani bunuh orang Guo Gongfu kami, lalu besok dia berani bunuh orang Luo, Bapak harus menghukum dia. Anak berbakti darah keluarga, ingat dendam, ibu bunuh musuhmu, kamu pria sejati. Anak yang baik, bunuh aja sepuasnya, ibu akan membelamu. Budak lawan tuan layak mati. Kak, kalau kamu nggak berani, aku bisa bantu. makasih. Tapi dendamku aku mau balas sendiri. Mas Jiu, tolong ampun. Mau hidup? Serahkan saja. Cukup jatuhkan bukti yang Miao Qing. Cukup jatuhkan bukti yang Miao Qing. Tuan, aku benar-benar nggak tahu. Tuan, aku sudah ingat. Aku ingat deh. Suatu kali, yang Miao Qing. Zen kamu gimana rasanya? Udah baikan? Si Song Yan ini sih. Berani-beraninya di pesta nikah Luo ngomong sinis. Bikin aku dihajar Luo Tianyang si manis itu 30 pukulan. Dendamku balas bukan manusia. Mau pakai anak haram ini si nempel ke Luo. Gak duga anak haram hati serigala. Baru aja berkuasa mau gigit balik. Kalau gitu aja. Ibu gak akan pernah pelihara musuh. Biar nyinggung Luo deh, tetap basmi dia sampai habis. Mak, kamu mau lakuin apa? Hari ini Song Yan pulang ke rumah. Aku udah kirim Yang Guifang dan Liang Pozi jemput di Luo. Tunggu pulang ibu punya cara hadapi dia. Hari ini pulang. Jang Aku mau patahin kakinya. Jiu Gongzi, kamu hari ini pulang. Menurut aturan di Song, kamu ngelutut sini sama tuan dan nyonya, bersujud hormat. Sampai niatnya cukup baru, bisa kamu dari pintu samping dimasukin. Budak khianat. Beneran buta mata? Kalau gitu, aku kasih lihat aturanku yang halangi. 3. Pukul dia. Luo Xiaoje, ampun ampun. Bilang sama iparku. Jiu Gongzi. Sebenarnya, Yang kamu bilang, kamu cuma nurut, yang beneran mau ngasih aku pel. Ada orang lain kan? Kalau pembantu nggak paham, maka dia cuma bisa jadi kambing hitam. Kata ini ingat baik-baik, lain kali. Jangan diulang. Tuan Jiu, ampun. Tuan Jiu. Kak Wu, kamu kan selalu bilang mau nikahin Nona Luo. Hari ini pulang ke rumah, aku bawa Nona Luo pulang kok. Sembunyi dalam, takut keluar. Bunuh, ya. Song Yan bunuh. Kak Wu, lari ngapain? Kita berdua, saudara ngobrol yuk. Pengecut kayak gini mau ngejar aku. Buta banget.
Nona Luo cantik. Bakatnya luar biasa. Nggak tahu pria kayak apa yang kamu suka. Kak ipar kamu bilang, pria kayak apa yang cocok sama aku? Aku gak tahu dong. Ayo, pertunjukan bagus segera mulai. Kalian kalau mau selamat, ya, ikut aku aja. Yuk masuk jadi saksi. Ayo, ayo. Masalah besar nih. Song Yan, bunuh orang. Ada apa sih? Wang Xiaoshan bawa orang sambut Song Yan di pintu. Ternyata Song Yan Wang Xiaoshan tidak berlutut menyambutnya. Karena marah dia bunuh dia. Kamu bilang apa? Ini. Panggil orang. Tangkap dia bawa. Gak usah repot ayah. Aku datang. Ayah, gak usah repot. Aku datang. Durhaka. Kau benar bunuh Wang Xiaoshan? Beneran aku yang bunuh Xiaoshan. Bangsat kau masih peduli Song? Masih ada ayahmu dan aku, ibu tirimu? Kalau ku bilang kakak 5 duluan cari masalah. Apa maksudmu? Panggil. Kalian tepat datang. Wang Xiaoshan benar dibunuh oleh Song Yan? Katakan lantang, dong. Lapor, Tuan. Bener kok Kak 9 bunuh kepala kami. Lihat, orangnya ku bunuh. Tapi kenapa aku bunuh dia? Apa yang dia lakuin? Bilang lantang padaku, dong. Siap, Pak Wang. Mimpin kami di pintu hadang. Kak 9, katanya kasih Kak 9 pelajaran, mau buat dia, sujud ngaku, sampai niatnya cukup, lalu bawa dia masuk samping. Ngasal. Wang Xiaoshan cuma seorang penjaga kecil, berani pada tuan. Aku yakin kok dia pasti ada yang nyuruh. Kok? Jadi, siapa orangnya tuh? Kamu suruh paksa Yan Er berlutut di pintu. Bukan aku enggak. Baiklah, bukankah cuma seorang penjaga kecil? Bunuh ya udah bunuh hal sial banget begini, jangan bahas lagi. Kenapa enggak? Apakah aturan keluarga Song ini hanya untukku seorang? Wu Ge bersalah. Bisa nggak diusut lagi? Kurang ajar, aku udah nggak usut lagi ya. Udah dianggap ngasih muka ke Luo kamu nggak habis. Muka ini kami keluarga Luo nggak mau. Kau. Kak bunuh adik budak durhaka. Pak Song jika nggak adil menangani, aku mewakili Taoisme ngeremeh ke istana kamu. Luo gimana? Taoisme bagaimana? Aku yang Miao King dari Yang Lang ya, itu keluarga bangsawan terbaik di dunia, tanpa izin dari aku, siapa berani sentuh anakku? Hong Tao, selama ini kamu tahu, yang Miao King kejam, semena-mena ya. Tapi takut sentuh dia, yang ditakuti, keluarga Yang Lang ya. Kali ini ya aku bantu kamu putuskan. Tuan, Nyonya, nggak baik. Ada masalah. Bilang aja, apa masalahnya? Baru dapat kabar yang Guifang dan Liang Pozi pergi ke keluarga Luo jemput tuan muda hasilnya. Hasilnya gimana? Yang Guifang sama Liang Pozi mana? Yang Guifang dibunuh, Jiu Gongzi, Liang Pozi ditahan di keluarga Luo, nggak boleh keluar. Yang Guifang mati. Song Yansha. Durhaka, benar yang dia bilang. Lapor Bapak. Benar, itu ada. Kau sebaiknya jelaskan padaku. Jika tak, meskipun kau menantu Luo Fu untuk menjaga wajah istana adipati kita, aku terpaksa membasmi dirimu. Menebas Yang Guifang. Bukan niatku alasan dibalik. Aku cuma ke Bapak melapor sendiri. Ada apa Bapak? Nggak bisa di depan semua orang dibilang. Hal ini tentang Bapak. Aku harus lapor khusus ke Bapak. Aku janji ke Bapak kalau Bapak nggak puas dengar. Aku bersedia aku bunuh diri. Kalian semua keluar. Song Hong Tao. Keluar. Yan, nak. Kau usir Miao King mereka semua. Mau ngomong ke aku. Yang Guifang pernah hina kau dan ibumu. Jadi kau udah berkuasa. Mau balas dendam kan? Kalau ini sebabnya Bapak bersedia memaafkanku? Seharusnya kau balas dendam demi ibu. Wajar. Tapi kau tak seharusnya bunuh Guifang. Biar mereka nggak marah. Keluarga Lang ya. Aku terpaksa hukum kamu. Bapak salah duga. Aku bunuh Yang Guifang kurung Liang Pozi bukan untuk diriku. Tetapi kau ya. Apa maksudnya untukku? Maaf, aku jujur Bapak nggak sadar kakak 5 mirip kamu nggak mirip sama sekali. Kakakmu Song Zhen.
Memang lebih mirip dengan ibunya Miao Hing. Tapi ya, apa sih? Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku mau bilang kepalamu udah hijau kayak rumput masih sini pura-pura. Aku langsung bilang aja. Kata Nek Liang. Pernah yang Guifang keceplosan pas mabuk. Dia bilang, tubuh si Tuan ke 5 alirannya. Darahnya yang dia sama sekali bukan keturunan Song. Durhaka, kamu tahu apa yang kamu bilang? Aku dulu juga nggak percaya. Jadi aku tanya detil-detil lagi, ayahku. Coba pikir baik-baik. Yang Miao Qing hamil sebulan sebelum. Sepupunya Yang Zhen datang menemuinya. Mereka bersama akrab selama sebulan. Setelah itu, Yang Miao Qing mengumumkan kehamilan, bukan anak cari ribut. Coba pikir baik-baik. Apa ini wajar? Yang Zhen. Setelah kamu ngomong gitu, aku ingat banget. Mas Yang, Kakak, Yang Zhen, Song Zhen. Aku dulu cuma pikir mereka kakak adik akrab. Gak kira mereka berdua selingkuh di belakangku. ini soal ayah dan nama baik Wangsa Heguo terpaksa, jadi saya bunuh Yang Guifang dan mengurung Liang Pozi. Lagi pula, Lagi apa? Kamu tahu apa lagi? Bilang. ayah, mungkin tujuan mereka yang asli, setelah Anda wafat Wangsa Heguo, dikuasai oleh keluarga Yang. Anda pikir, jika Anda wafat nanti sungguh terjadi hal ini, mana muka Anda lagi, menemui leluhur di alam kubur leluhur? Pantesan aja. Yang Miao Qing si imut ini terus menghasutku, gelar adipati ini dikasih ke Song Zhen. Pintar, perut pinjaman, pintar, kambing hitam. Ya, nak. Makasih sudah bilang semua ini. Mulai sekarang, kita ayah anak bersatu, kalahkan Yang Miao Qing. Gelar adipati ayah ini, kuberi kau. Hong Tao, kamu juga bisa panik, ya. Orang-orang, Song Zhen hasut orang aniaya adik kandung. Tangkap dia. Hukum, ayo. Pak Adipati mau menghukum tunanganku. Apa perlu tanya dulu keluarga Yang Langya pendapat Yang Xiao? Yang Xiao, gawat ya. Kamu ya Yang Xiao. Bener, dia itu keponakan perempuanku murid inti Sekte Hehuan juga untuk Zen tunangan pilihan Yang Xiao S. Hong Tao. Kamu berani pada Zen pakai hukuman keluarga? Bagus. Sepupuku gak? Tunangan. Kalian dari Sekte Hehuan Kungfu. Apa hebat banget sih? Sepupu, salah paham. Sekte Hehuan, nggak cuma ilmu ranjang, utamakan tenaga dalam. Kalau begitu kamu hebat banget. Bunuhin untuk Kusong Yan. Tampan sekali, Mas, ya. Bunuh sayang banget. Mending ikut aku aja. Mas, ayo dong. Kak, Sekte Hehuan jago merayu. Hati-hati jangan tertipu. Rayuan Sekte Hehuan, dengan Baihua Baojianku, cocok banget. Sayangnya, dia dari Yang Langya, dia tunangan Song Zhen. iblis kau berani menggoda lagi, ya? Kakak iparku awas ku bunuh kau. Dengar Nona Dua Luo, berbakat istimewa kungfu luar biasa. Dao Is Yu Suang, juga yang terbaik. Sulit ditebak, TP klan Yang Langya, ahli internal yang terlatih, juga bukan sembarang. Berani, ayo kita bertarung. Tianyi, Klan Yang Langya, ilmu rahasia hebat. Karena Nona yang berminat, maka aku mau mencoba denganmu. Song Yan hari ini kau kalah 3x. cukup. Ahli Yang Langya, termasyur sedunia.
Tapi putri kedua Luo dan kepala Tao juga bukan mudah dihadapi. Pedang tak bermata jika ada yang cedera. Yang Xiao, sanggup kau tanggung. Paman, saya Xiao bukan orang yang suka cari masalah. Terserah Paman. Song Zhen menghasut bawahannya menindas adiknya. Bagaimanapun dia yang salah duluan. Karena kau tunangannya bawa dia pulang. Hukum dia 3 hari. Aku setuju. Aku pasti akan bersama Xiao, bertapa dengan baik. Jangan mengganggu kami ya Xiao, ikut aku. Gadis baik-baik sayang. Dihancurkan babi ini. Bangsat, kali ini kulepaskan kamu, cepat keluar kediaman Song. Lain kali jika tanpa izinku berani masuk setapak, aku akan patahkan kakimu. Tenang saja. Kembali. Kubakar kertas untukmu. Kau bilang apa? Kataku lusa hari kematian ibuku, ku beri dia bakar kertas untuknya. Kabari dia, si penyakiti. Aku sudah siap mengirimnya mati. Adikku. Kakakku, kok kamu datang? Lusa adalah hari kematian Ibu Mei. Tolong berikan bunga ini tanda baktiku. Sudah berapa tahun Kak Tujuh, kok tiba-tiba ingat menyembah ibuku? Meski aku dan kakak 5 sama anak sah. Tapi Ibu Mei baik padaku. Kak Tujuh selalu ingat itu. Adikku. Tolong di... Kakakku, Kau juga ingin warisi. gelar dari istana. Asal kau kalahkan Kak 5 Song Zhen, kakakmu dukung kau naik. Kak Tujuh mau kerjasama? Adikku bercanda. Aku tak pernah mau gelar, tapi jika kau ingin, aku dukung penuh. Kaki Parsi Song Yun ini kelihatannya cukup jujur sih, tapi dia beneran bantu kau. Kak Tujuh sih? Tidak kentara sih. Tapi pikirannya rapi. Dia sekarang muncul kok. Tentu ada maksud lain. Maksudmu? Dia gunakan kau. Belalang dan jangkrik ada burung di belakang. Sekarang siapa burung itu? Mau ziarah keluar kota lusa. Aku punya firasat buruk ziarah mungkin tidak aman. Tenang, nanti kami berdua jagain kakak. Siapa berani datang, kasih dia 3. Ziarah pasti harus pergi. Selain minta kalian berdua jagain, aku juga siapin 1 senjata rahasia. Tuan, Anda kembali. Sebelum Tuan pergi barang yang kubeli. Jangan bahas itu dulu. Oh iya, aku suruh kamu cari soal baju dalam hitam. Ada hasilnya? Setahu saya, si Nona, 2 dapat setelah baju dalam hitam. Belum dipakai, sudah hilang. Karena panik, dia rebut, punya Tuan yang ungu. Hilang. Saya tanya Kong Chan. Dia bilang setelah subuh ditemukan di taman. Tuan coba pakai, ukurannya pas banget. Nona 2 dapat setelah yang hitam hilang sebelum malam. Kong Chan temukan setelah subuh. Sempurna banget waktunya. Cewek tidur sama aku. Kenapa, Tuan? Baju dalam hitam itu suka banget sih ya. Nggak apa, cuma iseng aja sih. Barang yang kusuruh beli, sudah dibeli semua. Tuan bilang siapin senjata rahasia. Saya nggak mau lalai. Bahan-bahan sudah siap. Ayo ikut aku. Tuan, kayu bakar tiba. Cukup enggak? Udah, jangan bakar ban sia. Tuan, Lemak babi pesanan Tuan, telur, gula merah, dan arang. Udah dimasak setengah hari. Benda hitam ini, apa sih ini? ada bau yang menyengat. Tuan, meski Tuan besar percaya sama kamu, tapi nggak boleh sia-siakan barang. Lemak babi, telur dan gula merah itu semua barang langka. Kalian nggak paham ini? Ini nitrogliserin, Tuan, ini gunanya besar. Botol porselen pesananku dan benang? Oke. Makasih ya. Ini hadiah buat kamu. Ini barang apa sih? Halus dan licin banget. Ini lo ya. Stocking. Stocking aneh banget, aku nggak mau deh. Gak ngerti. Ini kalau dipakai cantik banget,
dan bisa mengencangkan garis kaki kamu jadi lebih cantik dipakai. Beneran? Tuan, barang bagus gini, saya juga mau kok. Tenang, semua orang punya. Ayo itu. Ini punyamu. Tuan, aku paling suka merah banget. Makasih, Tuan. Kamu suka? Ya deh. Ayo cepat coba deh. Malam ini ya Tuan akan pilih kamu. Nitrogliserin. Kekuatan dari barang ini setara dengan TNT loh. Botol porselen diisi benang. Ini kan sebuah granat sederhana, ya kan? Aku mau lihatlah. Para ahli keluarga yang langya apakah bisa tahan granatku, ya? Bu, anakmu datang nengok. Ibu Mei. Anak ibu udah jadi menantu kami. Kami keluarga Luo, bakal jagain dia. Ibu di alam baka. Tenanglah, ibu. Mas Ipar. Balas dendam Bibi Mei. Ada. Tikus mana berani ganggu iparku ziarah makam ibunya? Nona kedua Luo berani? Maling, lari kemana? Pendeta, kita pisah kejar. Tak sangka Nona kedua Luo terkenal, dan pendeta Yu Shuang begitu mudah dipisahkan Tuan Song Jiu. Mulai sekarang kepalamu sekarang milik kami. Mengelabui. Mau ganggu Tuan? Lewatin aku dulu. Kamu yang lemah tak berdaya? Mau hadang pedang gue? Bikin 3 ketawa. Bos, jangan tunda. Beresin dulu si Song itu. Lalu bawa cewek ini pulang dulu, biarin para saudara bersenang-senang. Bener juga. Sepertinya hari ini kita dapat duit dan cewek. Tuan, lari duluan. Aku tahan mereka. Ada kemungkinan, aku sengaja biarin dia pergi. Maksudnya gimana? Tahu kita bakal datang. Sengaja nunggu kita. Bener? Kalau enggak, gimana aku uji kekuatan senjata rahasiaku, Ban Xia minggir. Tuan, senjata rahasiamu? Beneran bisa? Nggak coba, mana tahu. Barang yang aku suruh bawa. Ini dia. Mau menang curang? Mendingan kamu menyerah. Senjata rahasia hebat apa? Belum pernah kulihat. Barang jelek ini aku tangkap tanpa alat. Kalau gitu, kita coba aja deh. Kan ku bilang bisa nangkep, barang jelek ini, nggak ada daya rusak, bos, lihat. Song Yan, yang sok misterius ini mainan-mainan kecil. Hentikan saja, seseorang, bayar mahal untuk kepalamu, hari ini kau pasti mati. Tunggu dulu. Apa kau ada pesan terakhir? Lupakan. Kalian mungkin nggak sempat ngomong pesan terakhir. Serem banget. Senjata rahasiamu ini sebenarnya apa sih? Kok seperti suara petir, ya? Jangan takut, sekarang aman. Kak Ipar. Kak Ipar, kau nggak apa-apa? Nggak apa. Apa mungkin petir tapak? Itu pasti ilmu dewa, kamu juga bisa. Itu bukan petir tapak itu. Kau sebut saja itu ilmu dewa yang berdasarkan sains. Ilmu dewa yang bernama sains apa itu sih? Lain kali aja ku cerita. Salahku. Dia nggak sempat ngomong pesan terakhir. Kali ini, jadi nggak ada saksi sama sekali. Menantu mau lapor polisi? Meski nggak ada saksi, tapi dengan bukti ini sudah cukup saja. Yang Miao King. Si perempuan jahat berani menyewa pembunuh Kak Ipar selanjutnya kau mau selesaikan bagaimana? Nggak usah lapor polisi. Karena mereka mau main, kalau begitu kita temani mereka main-main. Ayo, ke rumah Song. Ibu,
Xiao tidak pernah mau tidur denganku, nasihati dia dong. Dia baru tiba, baru pertama bertemu. Kalian belum saling kenal. Wajar kalau sebagai wanita dia merasa malu. Aku gak mau tahu. Tenang saja, dia itu tunanganmu, suatu saat milikmu, gak bakal kabur. Gak bisa. Malam ini aku harus tidur dengannya. Aku belum coba kehebatan sekte Hehuan. Ibu, bagaimana kalau di tehnya ku taruh racun pemikat? Jangan lancang. Kalau tidak, ibu tidak akan tinggal diam. Ya sudah, gak tidur juga gak apa. Tapi janji padaku satu hal lain ya. Utus orang habisi Song Yan. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ibu jujur padamu, ya Xiao kemari bantu kamu jadi putra mahkota, kuasai kediaman sebelum itu. Kecuali ayahmu bertindak, jika tidak, kita tak boleh usik Song Yan di belakang, kalau timbul masalah. Ganggu jalanmu jadi pangeran, akibatnya akan fatal. Bunuh diam-diam? Nyonya Tuan Muda kelima Tuan Besar minta kalian segera ke ruang kerja. Mendadak sekali, ada apa lagi sih? Tuan ke-9. Song Yan, orang sialan itu. Baguslah kalau tak kucari dia malah berani datang. Ini memang uang kertas yang Miao King. Yan nggak tipu aku. Ini beneran ditemukan dari tubuh pembunuh. Ayah, jenazah udah dibawa. Suruh orang Luo jaga. Ayah kalau nggak percaya, aku bawa mereka ke sini, ayah cek sendiri. Nggak. Song Hong Tao, apa aku pernah bilang sama kamu? Barang ini tanpa izinku nggak boleh masuk rumah Song Setapak, kata-kata yang Lang Yaku nggak berlaku? Atau kamu, Song Guogong berani banget? Song Yan hari ini gak bisa lari. Cambuk. Song Hong Tao, lo gila, lo berani pukul aku? Sayangku hari ini, meski dewa datang, aku pasti cambuk lo. Kau? Tolong, jangan, Zeng Er. Berhenti, ya. Jangan pukul ibuku. Gak pukul ibumu, aku pukul lo. Jangan. Zeng Er. Cukup. Cukup. Xiao. Ayahku mau bunuh aku dan ibuku. Cepat panggil ahli klan yang Lang Ya, keluarlah. Paman Gong Xiao, sebagai junior juga, orang luar, harusnya tidak boleh campur tangan urusan Song. Tapi, di siang bolong begini, kau pukul bibi dan sepupu, pasti ada alasan, kan? Song Hong Tao, kau gila. Hari ini kalau tidak beri aku penjelasan, aku tak akan maafkanmu. Pantaslah murid dari sekte Hehuan wanita. Yang Xiao ini postur dan wajahnya tidak termasuk top, tapi asal berdiri di sini, setiap gerak-gerik sudah membawa pesona, dan rayuan bikin orang bergairah. Aku tak tahan. Mbak Xiao, karena kamu ingin alasan, maka aku beri kamu satu. Uang bibimu ini bisa buktikan apa? Song Yan, kapan sih kamu curi uangku dong? Kamu akui itu milikmu, ya? Selembar uang ini tidak buktikan apa-apa, tapi jika uang ini satu saja sudah muncul di pada tubuh pembunuhku, apa itu bisa buktikan sesuatu, ya? Maksudmu, begitu? Bibiku suruh bunuh kau? Mbak Xiao memang pintar sih. Aku percaya katamu itu kenyataan. Bukan maksudku begitu. Bibi, ada apa sih ini ya? Ibu, ini sebenarnya ada apa sih? Kapan kamu bayar pembunuh untuk tusuk Song Yan? Masa aku tidak tahu? Sialan, aku tidak. Benda, dengan trik kecil ini kau ingin memfitnahku? Yang Miao King yang tak kuperbuat aku tak akan mengaku. Kalau begitu, tolong jelaskan kenapa uang kertas ini ada di tubuh pembunuh? Mana aku tahu? Ayah, tadinya masalah ini ku selesaikan sendiri aja, biar gak bocor mempengaruhi nama Anda dan keluarga. Karena ibu nggak ngaku. Oke, kita lapor polisi aja. Ketemu di balai. Dik, tunggu ya. Kak Tujuh, ngapain sih? Aku udah dengar masalahnya. Karena kamu sekarang sudah sembuh demi ayah dan nama baik keluarga, sebaiknya selesaikan diam-diam. Ayah, aku yakin ibu nggak bakal nyewa tukang bunuh adik ke-9, walaupun uang ini milik ibu, tapi itu nggak buktiin apa-apa, kalau dicuri orang. Iya, kalau ada yang sengaja nyuri uang kertasku buat jebak aku. Uang kertas ini barang berharga, tempat ibu simpan pasti rahasia. Ibu, pikir baik-baik,
Tempat ini siapa lagi yang tahu? Tempatku simpan uang sangat rahasia. Selain Zen, nggak ada siapa. Kamu durhaka. Bukan aku, nggak ada kaitannya sepupu Xiao, tunanganku. Kamu bicara untukku dong ibu, tolong aku, bu. Kamu masih nggak ngaku kamu. Enggak mungkin Zen baru aja bicara sama aku. Bicara apa sama kamu? Berkomplot bunuh Yan Er? Pembunuhan? Zen mau bicara sama aku mau cepat nikah sama Xiao. Zen selalu bersama kamu bersama-sama kan? Enggak, aku udah bilang sebelum nikah nggak boleh serumah. Jadi sepupuku nggak di kamarku. Atau gini aja, kita panggil Pak Wang ke sini, tanya dulu, asal bisa buktiin Kalima selama ini nggak ketemu orang luar, itu bukti dia nggak bersalah. Kak 7 bener kok, aku nggak keberatan. Pak Wang. Majikan, setelah Song Zhen dikurung kemarin kontak dengan orang luar? Enggak. Bilang jujur, enggak, kena hukum. Baik. Tuan Kak 5 semalam memang menyuruh hamba suruh beberapa orang lewat belakang. Lihat, durhaka masih bilang bukan kamu? Bilang jujur. Aku ngaku. Tadi malam aku memang ketemu beberapa preman, tapi aku nggak upah pembunuh. Aku nggak suruh bunuh Song Yan. Kak 5 masih mau ngelak. Siapa yang ngelak? Itu tadi aku. Aku itu digoda Xiao jadi nafsu nggak bisa keluar. Suruh mereka cariin beberapa cewek dong. Aku nggak suruh bunuh Song Yan. Faktanya jelas, karena Kak 5 masih ngelak. Kita ke pengadilan aja. Biar pengadilan yang mutusin. Dam. Nggak bisa. Karena ini urusan keluarga, selesaikan internal, ngapain bawa pengadilan? Kurang ajar. Kalau ke pengadilan kena catatan, kamu masih mau jadi pewaris. Aku mau jadi pewaris, aku nggak ke pengadilan. Kalau mau jadi pewaris, harus terima hukuman keluarga. Ayo, bawa hukuman. Tuan, Yan Er, kamu korbannya hukuman ini, kamu yang laksanakan. Song Yan, sialan. Kau berani pukul aku? Jangan datang. Ibu, tolong, Bu. Rasakan sedikit sakit. Daripada catatan kriminal lebih baik. Song Yan, awas kamu. Pukul saja sedikit untuk lepas emosi. Kau berani lukai anakku, hari ini kau tak akan keluar rumah Song. Kak 5, aku sungguh tak curi bola kalian. Tentu aku tahu bukan kau curi. Aku nggak suka sama kamu. Sengaja cari alasan patahin kakimu. Dik. Bukan aku yang suruh bunuh kamu, Dik. Tolong ampuni aku. Sebenarnya aku tahu kau TDK bersalah. Pembunuh itu bukan kau yang cari. Lalu? Aku gak suka sama kamu. Mau patahin kaki. Ibu. Sakit sekali. Zen. Kau berani bully aku? Hari ini, aku buat kau lihat. Rasanya dipukul. Cukup, kamu, anak selir. Cepat berhenti. Ibu. Zen, kamu nggak apa? Kakiku patah. Ibu lepaskan. Bukan aku bilang, kalian kan saudara, pukul-pukul aja, biar puas aja, kok kamu patahkan lengan dan kaki kakak kelima? Ibu, jangan dulu, ke sini. Kakak kelima, ke dokter. Yan Er, kamu keterlaluan sekali, ya? Aku nggak sayang bajingan itu. Aku takut Yang Shi nekat dan merugikanmu lagi. Orang ini dulu mukulin aku persis begini. Aku hanya balas dendam kok saja. Hati-hati, ya tolong dong. Bapak, aku masih ada satu rahasia penting tentang Kak 7-ku. Tentang Kak 7-mu? Ada apa ya? Kata Liang Pozi, ingat. Yang Miao King awalnya suka pada paman keduaku. Cuma waktu itu, keluarga yang pikir kamu peluang, jadi pangeran besar. Makanya dia dinikahkan denganmu, tapi dia dan paman. Kedua hubungan mereka tidak pernah putus selama ini. Terus, ya? Kuil Suhua Utara Ningping mereka berdua sering berkencan di sana.
Bapak, periksa aja, tahu. Song Hong Tao, kamu masih berdiri aja? Cepat ikut aku lihat Zen Er. Aku sudah tahu, Yan Er. Kamu hati-hati ya. Song Hong Tao. Gak nyangka, gelar pangeran terlalu merendahkanmu, kamu benar-benar raja bertanduk. Bibi sengaja panggil paman pergi biar aku bunuh kamu. Ajalku sudah dekat, ada pesan terakhir. Maaf ya, Mbak Xiao, sepupuku. Nggak sengaja bikin tunanganmu cacat, tapi ya. Kamu kayaknya seneng ya. Maksudmu apa? Percaya kok sama kecerdasanmu. Kamu pasti udah tebak siapa dalangnya kan? Maksudmu sebenarnya apa? Mau bilang, kalau kita kerjasama, kita pasti seru banget. Kamu lebay deh. Cepat, serang. Berani usik ipar? Berani. Hati ya. Kak ipar kamu nggak apa? Nggak apa? Nggak nyangka pendeta Yushuang soal bunuh juga jago. Bagus banget, Kak masa teknik pedangku nggak cantik? tentu cantik. Bukan cuma cantik, bagaikan Dewi Kayangan, benar-benar menakjubkan. Baru gitu dong. Tapi, nggak puji aku dulu cemburu nih hukum, beliin aku stocking lagi. Gampang. Kalau kooperatif, aku juga bisa kasih kamu stocking. Stocking apaan? Mau manfaatin gue? Sebenarnya kamu udah tahu. Dua orang tua itu sama sekali bukan lawan, suruh mereka bunuh aku. Maksudmu biar mereka mati. Kenapa aku lakukan ini? Mereka ikut kamu dari klan yang Langya, katanya lindungin. Juga ngawasin. Mereka tewas. Jadi nggak ada. Bisa ganggu rencanamu lagi. Kamu udah tahu sih dalangnya Song Yun. Tapi diem aja, karena nggak mau nikah Song Zhen. Lebih milih lihat aku bunuh dia. Aku sih nggak tahu, apa yang kamu alami, tapi aku tahu, kamu selalu ingin lepas kendali klan yang Langya, kalau mau kerja sama. Kapan? Stalking. Song Yan, aku akui sih, kamu pintar baik Song Yun maupun Song Zhen nggak bakal lepasin. Kalau kamu bisa, dalam persaingan mereka akhirnya menang. Aku yang Xiao, aku mau kerja sama. Kak Dua, Mas ipar kalian akhirnya balik, ibu suruh kalian segera menemuinya. Ada apa? Aku juga nggak tahu, ibu nggak bilang apa-apa padaku. Nyonya Luo mungkin khawatir kita dirugikan di Song Nona kedua. Bagaimana kamu pergi sama Tuan Song? Aku mau ketemu Nona Sulung. Tuan Song. Yushuang, tenang saja. Aku suruh Bansia kirim stocking ekstra, silakan pendeta Nona Sulung pilih. Tentu aku tahu Anda bukan cuma untuk bentuk badan. Tapi biar latihan silat. Kasul kamu juga keluar, ya? Kaksul dia adalah yang. Postur tubuh ini sama kayak pendekar di gua mirip. Sayang pendekar itu jago, tapi dia adalah pasien. Berkat obat dari Tuan, ya, meski aku BLM sembuh, tapi sekarang sudah bisa jalan-jalan. Dengar Tuan hari ini balas dendam besar bangga. Selamat dong. Terima kasih, Nona. Seorang tuan, seorang nona sulung, kalian sudah menikah, kenapa masih sopan sekali, bukankah harus panggil istri suami? Ibu ingin bicara, duduk dulu, ya? Yan Er, gula putih hasil penemuanmu ini. Kamu tahu berapa nilainya? Aku ekstrak gula putih dengan metode modern, bukan cuma kalahin kualitas ini, bahkan aset strategis berharga. Tentu aku tahu nilainya, Bu. Ibu, mungkin mau bisnis gula putih? Gula ini udah bisa produksi massal. Tapi aku belum balas dendam. Nggak minat kok.
Tian Xuan meski sakit-sakitan sejak kecil tapi dia pintar bisnis. Maksud ibu kamu yang kasih resepnya. Kami Luo keluar uang tenaga serahin ke Tian Xuan urus. Keuntungan didapat kalian berdua ambil 30%. Sisanya 70% serahin ke keluarga Luo, gimana pendapatmu nak? Barang-barang ini asalkan dipromosikan pasti nggak cukup stok. Untung besar 30% laba deh, juga angka yang sangat besar. Kalau gitu repot istriku. Semua terserah ibu. Aku kirain deh ada masalah besar gitu ibu, keluarga kita bukannya nggak punya dana, buat apa repot-repot, aku pergi aja. Duduk. Bisnis ini hal kecil yang aku bilang selanjutnya paling penting. Yan kamu pegang berapa petasan? Semua serahkan ke sini. Lapor, Bu tinggal 2 ini aja deh. Nggak nyangka sih, tabung hitam kecil ini, ternyata kekuatan sebesar ini kakak ipar, gimana cara kamu bikinnya sih? Kayaknya, mertuaku yang ini udah sadar tentang nilai militernya yang besar. Barang ini kalau produksi massal dipasang ke militer, pasti nggak ada lawan deh. Yan petasan genggam buatanmu ini siapa lagi tahu selain kamu? Dunia ini. Hanya akulah yang tahu. Bagaimana kau tahu semua ini? Ibu mertua mulai curiga. Untung aku sudah siap. Sejak kecil di Songku tahan derita. Selalu berkhayal, menjadi kuat, membalas dendam. Kak ipar, nggak bilang, nanti ku ajarin silat. Aku nggak sempat belajar silat. Hanya bisa pakai cara kotor, aku mencapai tujuanku. Pil, gula dan bom semua aku temukan nggak sengaja barang yang aku buat. Ibu, jika kau kusuruh menyerahkan rahasia petasan ini tanpa izin dariku, kau dilarang bikin petasan, dan nggak boleh bilang sama siapapun, kau bisa setuju. Mertua mau serahin resep rahasia ke istana. Dapat maaf Kaisar Ning, pulihkan kembali status putri, tidak dulu bisnis, sekarang mau kuasai rahasia bom uang dan senjata mertuaku yang sangat pemarah ini. Mungkin dia mau memberontak? Ibu, jawab aku pasti setuju. Baik, 3 hari istri Prefek Song akan gelar acara puisi kisi. Para bangsawan harus membawa putra-putra sah untuk hadir. Kau pergi bersama ibu, jangan keluar rumah 3 hari ini. Di rumah, bacalah baik-baik puisi-puisi. Ibu mertua, ini benar-benar anggapku anak sendiri. Jika tadi aku tidak setuju menyerahkan rahasia bom, meski dia nggak susahkanku. Tapi juga nggak punya hak sebagai putra sah ikut acara ini. Makasih, Ibu Nah, aku ngerti dikit puisi. Baru-baru ini pakai buku bunga berdua DGN Nona Misteri, energi dalam tubuhku semakin penuh, tapi tetap nggak bisa terobos menjadi pendekar sejati. Kak, itu kamu? Kak, tunggu. Kak. Kak. Tebakanku memang benar. Wanita misteri itu dari keluarga Luo. Kali ini dia sengaja muncul bawaku ke sini. Apakah dia mau mengakui aku? Bagaimanapun kali ini aku nggak bakal biarin kau kabur lagi. Kak. Kak, kenapa kau bawa aku ke sini? Muncul, temui aku. Kau cari aku? Sri Kandi. Kau bikin repot mencarimu. Apa Sri Kandi? Kakak kau mimpi berjalan? Atau apa sih, selain dari kakakku ya, ada selingkuhan lagi? Kau Tianyi, ya? Ibuku ambil petir genggam yang kau bawa, dan dilarang bikin lagi, untuk keamananmu aku mau ngajarin kamu silat. Nah kenapa kamu pakai kerudung sih? Pakai kerudung?
Sebagai adik ipar musih lagi, banyak hal nggak nyaman. Begini kamu bisa anggap aku sebagai guru yang belum pernah kau temui. Murid ini. Salam guru adik ipar. Murid baik. Di tubuhmu, ada energi mengalir. Jelas sudah kau masuk ke ambang belajar silat, hanya saja belum menemukan triknya sekarang. Kau mau apa? Kak ipar kau mikir apa? Ini aku siapkan untukmu rendaman obat, buka baju, berendam biar nyehatin meridianmu memperkuat tubuhmu. Aku ada urusan, besok pagi aku lihat kamu lagi. Wah bagus, akhirnya tembus pendekar 1. Kak Ipar. Kak Ipar adikmu ajak Kak ke tempat yang seru banget. Biar lepas aja. Besok ya adalah ibu bupati yang ngadain pesta kiksi. Abis tinju aku harus baca buku. Yang ikut pesta kisi beberapa bangsawan malam ini semua kumpul di Kunyuyuan. Ini pemanasan buat pesta puisi katanya juara pertama bisa dapat gadis Bunga Mingyue layani sendiri. Bunga Mingyue. Katanya dia dari Hehuan murid langsung. Gak ada acara, yuk dengerin lagu yuk. Ayo. Bodinya keren banget. Tarinya bagus, bagus. Tampan banget tuan muda. Wah, tampan, tuan muda. Pantas saja murid Hehuan, tatapan atau gerakan aja, membuat terpukau, tak bisa lepas. Oke? Nona kami berpesan, hari ini, puisi mas yang mana yang terbaik, bisa pergi ke kamar pribadi ngobrol. Para mas, silakan mulai ya. Siapa yang bawa pulang si cantik? Tergantung bakat kalian. Kawan Nona Mingyue ini serba bisa, dalam hal puisi, juga cukup ahli sekali, ingin diliriknya. Sulit, Song Yun. Kudengar kamu besok ganti, Song Zhen ganti, kediaman Gongguo ikut acara, Nyonya Cishi, acara puisi, Kishi sekarang. Ada bait bagus? Hamba. Anak selir ini kok datang? Kakak ipar kamu bisa puisi? Bulan waktu itu. Sinari awan pergi. Bulan terang dulu awan warna pulang. Aku nggak ngerti artinya. Tapi kedengarannya terasa penuh makna Kak Ipar. Nggak nyangka kamu ternyata paham puisi banget. Song Yun. Dia bukan adikmu yang dari selir adikmu, katanya? Dia di istana bangsawan kalian dikurung 10 tahun. Lalu dia jadi alat penangkal sial menikah ke keluarga Luo jadi menantu, anak selir yang jadi menantu, ternyata juga bisa puisi. Dik 9, 2 baris. Kak 7. Aku bodoh sejak kecil, mana mungkin aku paham puisi, waktu itu di ruang belajarmu. Ngelihat di atas mejamu puisi yang kamu tulis baru tadi semangat. Langsung kuucapkan aku Kak 7 puisi yang Kak 7 tulis. Jangan-jangan lupa semua. Aku dulu pura-pura baik padanya, cuma mau pinjam tangan singkirkan Song Zhen. Sekarang, lihat anak selir ini beneran, ini untuk membalas kebaikanku. Dia masih paham situasi. Ternyata aku lupa saja. Karena tiba-tiba terinspirasi, cuma dapat 2 baris saja, bukan puisi yang lengkap, jadi aku tinggalkan. Kalimat indah dari alam, dapat dengan mudah. Meski cuma 2 baris, tapi cukup mengalahkan kita semua. Mas Song Yun ternyata dia jenius.
Nggak perlu sungkan. Kalau begitu besok lomba puisi Kiksi Mas Song Yun pasti akan menang ya. Katanya Song Zhen sudah rusak gelar kebangsawanan Istana Song. Pasti milik Mas Song Yun? Jangan katakan begitu. Kak 7, selamat masuk perangkap. Mas Song Yun, selamat. Ah, berlebihan. 7, 9 kalian dapat 3. Kamu bilang apa? Kedua baris ini bukan karya Song Yan tapi Song Yun. Iya kok Song Yan udah ngaku, di ruang kerja Song Yun kulihat. Minta Song Yun naik lagi? Bilangin Yun kapan dia bisa bikin puisi lengkap. Undang dia naik. Iya. Bulan terang dulu. Sinar awan pulang. Nakian ayo naik mobil bareng ibu. Ibu kok punya mantu? Lupa anak, ya? Aku juga mau ikut acara puisi besok. Dasar bodoh bisa nulis puisi apa sih? Diam di rumah aja ya Nak Yan. Ayo, kita harus berangkat. Oke. Dik, aku bilang nih. Bulan terang dulu sinar awan pulang kalimat lengkapnya. Kamu cari Nona Ming Yue. Deal? Puisi ini buatanmu, lalu kenapa tadi sih? Mantan putri Bapak Luo datang dengan Nona, suami. Bapak Luo, ini putri sulung Tianshuan menantu yang diambil. Wajahnya cukup tampan. Apa sih gunanya tampan? Cuma tombak perak yang tak berguna saja, toh, keluarga Song kami pria yang dibuang saja. Miao King, aku dengar putra kesayanganmu Song Zhen menjadi cacat. Kebetulan, keluarga Luo ada kuda tua. Aku suruh orang antar dia naik. Pincang sama kuda tua, cocok banget. Luo Yuheng, kamu hanyalah mantan putri yang sudah usang saja. Jangan kira aku takut padamu, kakinya dipatahkan oleh menantumu, dendam ini aku Miao King pasti kubalas nanti. Mantan putri juga bangsawan. Lebih baik daripada kamu klan, yang perempuan buangan. Kamu. Sudah, hari ini festival Kiksi. Kita jangan lagi bicara hal yang bikin kesal. Fokus pada puisi Bapak Luo. Silakan. Puisi Kiksi ini kebanyakan sangat sendu, karya yang ini atau penuh rasa kesedihan atau nikmati sesaat. Karya istimewa, tapi dibanding dengan es at bulan bersinar dan awan kembali, akhirnya jadi lebih rendah. Bulan purnama, ada sinar awan pulang. Mas Song Yun, dua baris ini tanpa polesan, sempurna banget alami, kita anggap dia juara, kami semua, kami setuju sekali. Makasih, terlalu banget. Meski si Tujuh bukan anak kesayanganku, tapi dia tetap anakku, hari ini dia sukses bikin aku bangga. Ada orang bawa menantu ikut lomba puisi. Entah si menantu ini sih bisa puisi nggak? Kalau nggak bisa cepat keluar sana nggak layak di sini. Gimana persiapanmu sekarang? Ibu, saya. Bulan purnama ada. Sinar awan pulang. Dua baris ini sempurna sih, sulit ditandingi. Baik, aku paham. Kita nggak usah peduli mereka. Nggak ngerti puisi? Kayaknya nggak bisa lanjut ujian negara. Tapi ya, barisnya bagus. Sayang, hanya sebaris, sulit sempurna. Aku berani deh melengkapi puisi ini. Nah, bahkan Mas Song Yun penulis asli sulit melengkapi. Kamu bisa melengkapinya? Kamu di rumah Song lama sih nggak punya hak sentuh puisi. Melengkapi karya ini, benar-benar mimpi saja. Song Yan, jangan sih nambahin jelek, agar nggak mengotori baris ini. dari dua baris ini tulis satu puisi Lin Jiangxian. Silakan kalian nilai. Mimpi, kunci tinggi. Sadar,
Tirai turun. Balai dikunci, mimpi tirai terkulai sadar. Menarik juga ya Songyan, terus? Rindu semi lalu kembali. Bunga gugur, aku. Gerimis, burung. Bunga gugur, aku gerimis, burung. Dua baris ini. Tak kalah bulan saat itu. Bulan sinari awan, puisi yang indah. Puisi yang bagus. Bunga gugur, aku gerimis, burung. Penuh makna ya. Wah. Balai dikunci, mimpi. Tirai terkulai sadar, rindu semi lalu kembali, bunga gugur, aku gerimis, burung. Tuan Song lalu terus. Kuingat Xiaoping. Kain sutra hati ganda. Pipa ucapkan rindu lewat. Bulan waktu itu. Bulan sinari awan. Kuingat Xiaoping. Kain sutra hati ganda Kak Ipar, Xiaoping itu? Kenalan lama. Mungkin. Dia ngomong aku. Wah, menantu, bagus. Nyonya Prefek. Ada satu puisi ini juara puisi hari ini atau bukan milik menantuku, kan? Tidak sah, Song Yan lanjutannya bagus, hanya ekor tikus belaka, terinspirasi anakku Song Yun. Jika tidak ada bulan saat itu, bulan yang sinari awan, bisa dia menulis. Kalau begitu masuk akal Song Yan dan Song Yun juara bersama. Lauki, kamu ada yang lain? Karya bagus apa? Keluarkan dong. Ayo keluarkan. Bicara, Lauki, kamu cuma bisa 2 kalimat doang, ya? Kaki. Kaki, Jiudi. selain bulan bersinar, pernah sinar awan pulang, kuberi kamu satu lagi, pasti kau nanti, kalahkan semua. Lao Jiu, lengkapi lirik, ambil pujian kecil. Pujian terbesar tetap akan dia berikan padaku. Para hadirin, aku masih punya satu karya spesial, biarkan aku bacakan. Chou Nuer. Waktu muda tak tahu sedih. Suka naik lantai atas. Pura-pura sedih, cipta puisi. Banyak anak bangsawan zaman ini muda tak tahu rasa sedih. Pura-pura sedih, cipta puisi. Kini tahu semua rasa sedih, mau bilang tapi berhenti. Mau bilang tapi berhenti. Tapi bilang musim gugur dingin. Bagus puisi, Tuan Song ini muncul. Kalahkan semua wanita raih juara. Seharusnya tak ada perdebatan. Kak Ipar, kamu punya lagi? Sudah habis. Baiklah, tapi Kak Ipar, kamu sudah hebat banget. Aku umumkan, yang paling aku suka adalah bunga jatuh, sendiri berdiri. Hujan kecil, burung walet terbang. Tak sangka Lauki punya bakat sehebat ini. Andai saja itu Zen. Song Yun merasa pintar, akhirnya jatuh ke dalam jebakan Song Yan. Sepertinya aku harus benar-benar pertimbangkan soal kerjasama. Bibi Xiao agak tidak enak badan. Pamit duluan. Xiao, kamu pulang dulu, temani Zen bilang padanya. Kedudukan pewaris pasti miliknya. Siapa berani lawan dia? Aku bunuh dia. Nona Mingyue. Bulan bercahaya. Pernah mega sinar. Aku udah. Ada semua sajak itu. Lin Jiangxian. Mimpi balai. Terkunci, mabuk tirai merunduk. Kamu udah tahu sih? Meski adikku ke-9 merangkai.
tapi juga di bawah si bimbingan saya. Nona, bulan bercahaya. Pernah mega sinar. Lengkapnya datang. Mimpi balai terkunci mabuk tirai merunduk. Ini sungguh karya Song Yun. Dia Luo San Gongzi dari Luo. Luo San Gongzi. Tapi Luo San Gongzi kata karya kakak iparnya Song Yan. Jika Nona suka sekali, dia berharap Nona bisa bantu sebarkan sih, bisa sebarkan. Ketenaran, Tuan Song Yan. Oh ya, selain ini aku juga buat satu Chow Nuer. Hari ini di Nyonya Prefek pada acara puisi meraih juara pertama, aku bacakan untuk. Muda tak tahu rasa sedih, suka naik atas demi puisi paksa sedih, mau bilang stop. Ini pasti karya Song Yan kan? Tak tahu kenapa beri prestasi pada orang lain. Nona Mingyue sekarang boleh masuk? Aku sangat lelah Tuan Song. Pulanglah. Tolong sampaikan pesan pada pemilik asli sajak ini. Ada ya? Aku ajak dia teh. Pemilik yang asli? Mingyue, kok kau tahu? Dua puisi ini bukan buatanku masa Song Yan? Berani mainin gue? Kak? Mas Fang, Mas Lu, Wu, kalian kok ada di sini? Song Yun kamu pamer sendiri, biarlah kamu mau rendahkan kami, ya? Aku enggak. Muda tak kenal duka. Demi puisi, paksa duka, di depan, istri gubernur, kata-katanya, jorok. Jangan ngomong hajar dia. Bukan begitu. Bukan. Bicaralah. Bicara, dong. Hujan turun soal untung ini. Kita pergi. Kak 5. Kamu kok datang? Dik 7. Sakit? Kamu suruh mereka pukul aku? Kamu puisi hina mereka. Mereka balas dendam. Itu wajar saja. Aku ya. Cuma anterin kamu sekalian aja. Maksudmu sih? Kamu jebak aku pakai duit? Aku suruh bunuh Song Yan. Membuat kakiku patah, kamu pikir aku nggak tahu? Giok ini akan buktikan suruh bunuhmu Song Yan. Dik 7 selamat jalan. Kak, aku balas dendam untukmu. Berikutnya. Serahkan saja. Song Yun anakku, siapa lakukan ini? Fang Cishi pembunuhnya tertangkap. Tenang, Adipati Song pagi ini tadi, mayat ditemukan, langsung beritahu Anda. 3 penyebab, dan kejar pelaku. Tunggu autopsi dulu, nanti diputus. Tak perlu otopsi. Aku lapor pembunuh asli 7 adalah Song Yan, yang ke-9. Yan kau datang. Ayah. Sabar ya. Kuil Suci, Utara Kabupaten. Mereka sering kencan diam-diam di sana ayah, selidiki, pasti tahu. Berdasarkan penyelidikanku di Kuil Suci Song Yun adalah yang Miao King. Si kecil ini bersama adikku melahirkan anak 3, pas. Nah? Zen kau kata Yan bunuh Song Yun. Tuan kelima, ini soal nyawa kau punya bukti. Lagi pula tuan ke-7 dan ke-9 itu saudara. Kenapa bunuh? Karena Lin Jiangxian, Chow Nuer. Song Yan kedua puisi ini yang buat 7 terkenal sebenarnya kau yang buat. Primadona Kunyu Yuan, Mingyue sudah menyebarkan berita kau takkan menyangkal. Lin Jiangxian dan Chow Nuer, aku yang bikin. Tapi Kak 5, ini 3 dari Kak 7, apa hubungannya dong?
Karena Kak Tujuh Rakus akan pangkat memaksamu untuk ngasih 2 lagu ini ke dia, kamu simpan dendam, kamu bunuh dia. Ini masuk akal sih. Ini memang masuk akal. Dia udah ngaku Tuan Prefek, cepat tangkap dia. Tunggu Yan, benarkah kau yang buat? Percaya pada Tuan Prefek, tidak akan pernah karena hanya 1-2 kata kotor tangkap dia nggak ada bukti mending diam aja. Kita autopsi mayatnya saja. Ayah bersikeras autopsi. Soal 3. Adik, 7. Harus tangkap pelaku asli, bawa dia ke pengadilan. Ya, autopsi Song Yan ini, sejak jadi menantu keluarga Luo berani bunuh beberapa orang di Kadipaten Sa. Kini bahkan kakaknya sendiri, berani aniaya hari ini kau 3 pasti. Kalau gitu autopsi. Autopsi. Ya, Di giok itu pasti ada tanda identitasmu. Sekarang bukti jelas, lihat kau mau lari kemana. pemeriksaan awal ketiganya dipukuli sebelum meninggal banyak memar. Tikaman tunggal di leher. Pembunuh itu tidak meninggalkan petunjuk berguna. Gak mungkin. Gioknya? Gioknya Kak 5? Maksudmu di tubuh Kak 7 ada giok pembunuh? Aku. Kak 5 begitu paham soal giok. Mungkin, giok itu yang kau tinggalkan. Song Yan, kau bohong, dasar berhati serigala sialan, tuduhan palsu, kulihat Song Yun kaulah yang bunuh. Mustahil. Aku lihat sendirilah gioknya, kok bisa hilang sih? Ditemukan. Paduka, di mulut ketiganya, ada manik ini, seperti dugaan, pasti peninggalan pembunuh, manik di mulut, jangan-jangan mereka berkelahi, dengan pembunuh, mati-matian gigit, dari tubuh pembunuh. Manik ini. Song Guogong punya ini. Manik ini adalah pusaka keluarga adipati kami. Tahun lalu Song Zhen ulang tahunnya aku berikan padanya. Kaulah. Dasar anak durhaka. Bunuh Kak 7 tuduh Kak 9. Bukan aku tidak salah. Manikku di mana? Manikku kok bagaimana bisa ada di mulut Song Yun? Sekarang aku baru ingat ini manikmu, kan? Gak nyangka. Kau begitu tega. Bahkan saudara sendiri, kau pun tega aniaya. Gak mungkin. Berikutnya, aku serahkan. Orang. Tangkap. Ibu tolong. Ibu tolong aku. Ibu, jangan mereka tangkap aku. Cepat tolong aku. Ibu. Aku sudah peringatkan Zen Er kan, supaya jangan gegabah. Kenapa dia masih kesya, Song Yun? Ya, aku bilang ke sepupu, dia kena hukum keluarga. Dipatahkan Song Yan satu lengan satu kaki. Sangat mungkin adalah dijebak Song Yun. Gak nyangka. Siki itu gak pernah ketawa, gak nyangka diam-diam pikirannya, dalam banget, hati serigala 3 gak salah. Lalu kamu sekarang mau gimana? Minta tolong keluarga. Bagi keluarga sih, hanya orang berguna yang akan dihargai. Kalau situasi kacau, keluarga anggap kita nggak guna, bisa aja mereka bakal singkirin kita, kamu lupa ya? Adikmu masih dikurung oleh mereka. Kamu masih mau ketemu adikmu? Jadi kamu mau gimana? Kemarin bunuh beberapa bajak laut. Mereka kepengen balas dendam. Kita gunakan tangan bajak laut deh, keluarkan Zen Er dari penjara. Sambil lalu Song Yan habisi keluarga Luo deh. Mau kerja sama bajak? Zen Er bukan cuma anakku paling kusayang, darah dalam tubuhnya sih warisan keluarga yang aku rela, meski harus mati, pasti akan selamatkan dia kok. Ini sukses sejati sih, nggak pilih cara. Tadi bilangnya mau kerja sama, datang aja ke kamu, kata itu. Masih valid?
Kamu akhirnya sadar. Bisa kerjasama. Aku punya syarat. Kirim orang ke Langya selamatkan adikku. Adikmu? Dia kenapa? Keluarga yang di mata orang keluarga mulia ribuan tahun. Padahal isinya sudah busuk dan rusak parah. Jangankan sepupu tidur sama. Bahkan sepupu merampas sepupu dekat sudah tidak aneh lagi. Ya ampun, kok ada nikah sedarah, sih? Ini sinting banget sih, anak yang lahir nanti. Bukankah dia itu? Idiot. Nona Yang, apa kau? Betul, ibuku dari keluarga yang diperkosa sepupu entah atau adik sepupu melahirkan aku, adikku. Aku masih normal. Tapi adikku terlahir cacat. Mereka untuk membuat tubuhku ini bernilai maksimal. Ke sekte Hehuan belajar ilmu rayuan. Takut aku bandel. Menculik adikku sih mengancamku saja. Adikku satu-satunya di dunia satu-satunya sih. Makanya, asal selamatkan adikmu kamu bebas, kami bisa selamatkan adikmu. Tapi kerjasama harus saling. Apa yang bisa ku dapat? Matamu bilang padaku, kamu juga mau tubuhku ini, belajar rayuan Hehuan tubuh ini. Selamatkan adikku, kamu bisa dapatkan aku. Buku 100 bunga, ilmu rayuan Hehuan, memang cocok BGT. Kak Ipar. Kamu terlalu mikir, aku gak pernah mikir gitu. Daripada tubuhku lah, aku masih ada hal yang lebih penting untuk bilang padamu. Yang Miao King udah gila. Dia bukan cuma gabung perompak selamatkan Song Zhen, mau bunuh kamu dan basmi keluarga Luo. Kamu bilang apa dia kok gabung perompak? Tanggal, pastinya aku belum tahu, tapi asal kamu selamatkan adikku, aku jamin. Tindakan mereka apapun, aku bakal bilang duluan. Adikmu terjebak di Langya itu markas besar keluarga yang ini, kan? Serahin padaku. Kebetulan belakangan ini mau jalan. Karena Yu Shuang turun tangan. Kami jadi lega banget. Bantu Song Zhen kuasai kediaman. Guo Gong tugas gagal, keluarga kasih kamu satu kesempatan tebus kesalahan, pakai rayuan kuasai dia. Ya. Miao King ternyata sekutu Lanun. Masalah besar. Berita ini hanya kita beberapa yang tahu, jangan bocorkan kepada siapapun. Kenapa? Bukankah kita minta bantuan pemerintah? Bagus juga. Siapkan antisipasi. Keluarga, yang ribuan tahun kekuatan besar, sampai selir kaisar kepala kabinet, pejabat daerah pegawai pengadilan, semua ada mereka. Kalau berita bocor, mereka balik menuduh. Kita malah jadi terpojok. Gimana dong? Lanun kejam. Apa kita mengandalkan diri sendiri? Melawan Lanun di Jixiao Xinshu ada catatannya. Yaner, ada pendapat kamu? Baik, Ibu. Aku pernah baca di buku kuno, ada taktik khusus untuk melawan Lanun. Kalau dilatih pasti hasilnya berlipat ganda. Kamu tahu taktik? Boleh kita latih penjaga rumah kita semua. Tapi cuma kekurangan orang nanti. Ibu bawa kamu ketemu orang. Salam, Tuan. Yan Er, ini semua adalah petani Luofu, kita lihat. Bisa dipakai? Ini petani, ya? Kok kelihatannya kayak veteran tangguh? Kakak Ipar, apa menurutmu jumlah ini terlalu sedikit? Tapi tenang aja, petani seperti ini kita punya 500, loh. 500. Ibu, jangan-jangan kamu sudah siap memberontak? Ibu, lihat ini. Ini formasi Yuanyang dan Langxian melawan bajak laut Jepang. Asalkan, kita latih 500 pengawal ini bukan? 500 penggarap latih mereka, pasti kita kalahkan bajak laut. Pil ajaib kecil ini petir gula putih. Sekarang formasi dan latihan pun dikuasai. Menantu ini anugerah dari langit untuk membantu keluarga Luo. Ipar, kamu hebat banget deh. Bu, tugas berat, kita harus cepat berlatih. Yan Er,
Kalau tidak, kamu nikahi Tianyi juga. Ibu, kau ngomong apa sih? Maksudku begini. Tianyi jaga, kamu langsung lebih praktis, keselamatanmu kini tidak boleh gagal. Anu aku pergi dulu latih formasi Yuanyang. Ipar Tianyi suruh kamu temui, bajak laut akan datang, dia bilang, segera bantu tingkatkan kekuatan. Sebenarnya cara tercepat naikkan kekuatan kultivasi ganda dengan kubu-kubu bunga. Cuma saja, ibu pasti hanya bercanda. Tidak beneran suruh aku nikahi nona kedua juga. Ipar, kamu masih bengong ngapain? Cepat. Kalau begitu, sini kuserahkan. Sialan. Punya kakak yang lembut dan anggun, aku harusnya bersyukur. Masa mengincar nona kedua lagi sih? Waktunya udah sesuai rencana. Kalian buka gerbang kota, biarkan bajak laut masuk, setelah sukses keluarga yang beri hadiah besar. Iya. Ayo, ikut ke kantor ya, ambil Zen pulang. Ibu perintah, bagi 2 regu. 1 regu menuju penjara, 1 regu ke Luo. Yang ke penjara ikut aku, yuk, yang ke Luo ikut aku. Nyonya. Zen R, nah kamu nggak apa, ibu datang tolong kamu. Ibu, akhirnya datang. Cepat tolong aku, Bu, ayo, cepat. Zen R, jangan takut, ibu bawa keluar ya, ayo. Bu. Ibu mau bawa kakak kelima. Kemana sih? Ibu yang mulia. Song Yan, kok datang ya? Kalian masih bengong apa? Cepat bunuh dia. Yang ini di sampingnya wanita cantik milik kalian. Ibu, sekarang gimana? Song Yan, aku atas namaku perintahkan kau minggir. Urusan dulu itu, aku bisa maafin kamu sih, hapus aja deh. Kau bunuh ibuku, dari kecil kau bunuh aku puluhan. Hilangnya kakakku, kamu juga yang buat, kamu malah mau hapus semua denganku. Kamu ini bajingan. Aku kasih kamu uang, kamu mau berapa aja bisa, asal lepas aku, pergi sama Zen R. Kita kan sekeluarga. Bicara uang, canggung. Kamu kasih nyawa aja deh. Jangan datang Xiao, kamu masih bengong apa? Cepat bunuh dia. Yang Xiao, kamu kok bunuh ibuku sih? Xiao, aku baik padamu, kau kenapa? Aku tahu, kamu nggak mudah percaya aku. Ini bukti setia. Tinggal 1. Aku aja. Jiudi. Kumohon ampuni aku, Jiudi. Dulu semuanya salahku, ibunya lah. Dia yang nyuruh aku sih, Jiudi. Kalau kamu belum puas kau bisa cincang habis dia, Jiudi. Tolong ampuni aku, Jiudi. Jen R, kamu ngomong apa? Buah hatiku sayang anak haram. Oh iya. Dia sih marga Song ya? Atau marga Yang? Kamu tahu dari dulu selain kamu. Siapa lagi tahu? Song Hong Tao. Pantas dia ya. Zeng R jangan. Sen R. Zen R. Zeng R.
Kamu memang benar. Zen anak haram. Tapi kamu sih? Maksudmu apa sih? Jangan-jangan kamu beneran kira Song Hong Tao itu ayahmu. Song Hong Tao itu sebelum merebut ibumu. Ibumu sudah hamil dari dulu. Jadi, gini. Kamu juga anak haram. Apa-apaan sih? Ibu kandungku siapa sih? Siapa ayah kandungku sih? Bicara dong, kamu cepat bicara. Siapa ayahku bilang? Kamu bilang sama aku. Kamu tinggal di sini jaga dia. Aku pulang dulu. Aku kasih kalian pelajaran. Kalian pikir, aku ini sang putri mahkota itu pemalas sih? Bunuh. Bunuh. Bunuh? Lap Ningping Kaisar Miao King gabung bajak bantai Luo rampok penjara. Hasil? Gimana hasil? Ternyata sang putri suami Song Yan bunuh balik. Miao King dan bajak semua tewas, putri Song Yan dan semua keluarga Luo tidak luka. Petasan gula. Formasi Langxian. Song Yan. Sungguh utusan langit orang terpilih. Kemudian, kini giliranku. Kaisar ingin. Sang putri. Bukankah berontak? Aku. Maka aku membantunya. Putri Luo, Yu Heng, lembut tegas, budi luhur, hancurkan bajak laut, angkat martabat negara, gelar Putri Aning, kembali putri mahkota Ningping, karena pesisir sering diserang bajak, rekrut 5.000 tentara. Gaji jabatan bisa tentukan. Putri mahkota sudahlah. Malahan, juga boleh rekrut 5.000. Ini takut dia nggak berontak? Song Yan hadapi bahaya jasa besar, aku senang. Dapat gelar Ningan Bupati Sinhao, mulai tugas setia, tugas jaga daerah aman, amin. Putri Bupati Song terima. Tidak setuju. Mau lawan titah, Bu? Sinhao Negeri Daining, terkenal miskin tandus panen gagal, pejabat sebelumnya dibunuh rakyat lapar. Yan jika ke tempat itu bertugas domba di mulut harimau. Ini pasti yang Langya main di belakang. Mereka mau ubah cara sih jebak Yan. Kau pulang bilang pada adikku Kaisar, kami nggak mau bupati ini. Putri, ini lawan titah dosa besar. Suamiku, bagaimana? Panen gagal sih? Benih tanaman, di sistem saya, pasti bisa berguna kok. Bisnis gula putih istriku sudah mulai untung. Mertua rekrut 5.000 prajurit. Adik ipar jago bela diri tambah makanan. Enggak berontak susah. Terima titah.